Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Agnia dari kelas 6 MDB. Di sini saya akan menjelaskan manajemen organisasi nirlaba dengan dosen pengampu Bapak Herman MAG. Berikut videonya. Pertama, pengertian manajemen organisasi nirlaba. Manajemen organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan. Definisi FCAK nomor 45, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup organisasi nirlaba. Pertama, sekolah negeri, kedua gereja, tiga organisasi politik, keempat derma politik, kelima museum, keenam rumah sakit, ketujuh beberapa tugas pemerintah, kedelapan institut riset. Nah, berikut penjelasannya. Sekolah negeri ini sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran bersosial tinggi. Nah, dengan berpendidikan kita tahu apa yang baik dan mana yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari manajemen organisasi nirlaba. Pertama, Hilma jadi tahu nih bahwa ada salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha dan kegiatannya. Yang kedua, Hilma jadi tahu apa itu tujuannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu membantu masyarakat yang sangat luas untuk khususnya dalam mengembangkan dan perekonomian. Selanjutnya yaitu manajemen strategis untuk manajemen organisasi nirlaba. Manajemen strategis tidak diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Akan tetapi, untuk organisasi non-profit, pendekatan manajemen strategis untuk mendapatkan kepastian bahwa mereka akan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Jadi, meskipun persaingannya ketat, ini harus tetap bisa berjalan dengan bertahan yang sangat elegan. Kalau di lingkungan saya itu terkenal dengan survive ya. Selanjutnya yaitu pendekatan strategis organisasi nirlaba itu terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama itu analisis SWOT, yang kedua pernyataan misi, tiga analisis stakeholder, empat tata laksana pengaturan korporasi, yang kelima analisis portofolio. Berikut saya akan jelaskan sedikitnya tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu mengetahui kekuatan apa yang dimiliki organisasi dan kesempatan apa yang tersedia. Selanjutnya yaitu pernyataan misi ya. Pernyataan misi ini penting untuk kepentingan internal organisasi dan lebih dari itu untuk kepentingan eksternal. Selanjutnya ada tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi di manajemen organisasi nirlaba ini, yang pertama ada organisasi publik. Yang kedua ada organisasi privat. Organisasi publik adalah organisasi tipe yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Yang kedua yaitu organisasi privat adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum. Nah, tipe-tipe organisasi ini mempunyai ciri-ciri atau tujuan ya. Kalau organisasi publik, yang pertama tujuannya adalah laba. Terus cara pengambilan keputusannya itu biasanya dengan demokratis. Misi organisasinya melakukan kebaikan. Nah, produk yang dihasilkan dari organisasi publik ini biasanya adalah public good atau human yang baik gitu ya. Ukuran kinerjanya yaitu social welfare. Ada yang tahu social welfare itu apa? Nah, social welfare itu
kayak yang melakukan kebaikan gitu ya, kayak yang lebih mendahulukan sosial ya. Iya, seperti itu. Yang kedua itu adalah organisasi privat ya. Ini slide-nya, sebentar ya. Organisasi privat itu tujuannya itu bersifat non laba. Non itu tidak dan laba itu keuntungan. Berarti tujuannya itu tidak menerima atau tidak peduli dengan keuntungan seberapa apapun organisasi itu ya, tidak peduli dengan keuntungan. Nah, cara pengambilan keputusannya itu dengan strategis bisnis. Strategis itu cara atau strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar si bisnisnya itu berkembang ya. Jadi pengambilan keputusannya itu melihat bagaimana peluang atau celah dari strategis tersebut. Apakah strategis ini bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak? Apa sebaliknya, kalau misalkan strategisnya mendapatkan peluang yang sangat banyak untuk mendapatkan keuntungan, nah berarti keputusan itu yang diambil, yang mengedepankan keuntungan. Tadi ada yang salah ya, tujuannya itu non laba berarti adanya keuntungan ya. Selanjutnya yaitu filosofi organisasi nirlaba. Nah, filosofi organisasi nirlaba ini awalnya berasal dari pembentukan dan pemberdayaan organisasi yang senantiasa pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai konsep dan implementasi